Ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin tidak hanya kehilangan seorang pemimpin, tapi mereka kehilangan pusat kehidupan mereka. Bahkan sampai pernah di mana umat berada di ambang kebingungan dan perpecahan. Namun di tengah guncangan itu, terpilihlah seorang lelaki yang tidak dikenal karena kekuatan fisiknya, melainkan karena keteguhan imannya. Dialah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menghadapi krisis terbesar dalam sejarah Islam. Kemurtadan, pemberontakan, dan runtuhnya persatuan umat. Sangat ironis sekali jika Anda mengaku sebagai seorang Muslim, namun tidak pernah mengenal perjalanan hidup seorang Abu Bakar. Keputusan yang ia ambil bukan hanya menentukan nasib sebuah kota, tetapi menentukan apakah Islam akan tetap berdiri. Ini adalah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang paling setia dan terpercaya, tentang kepemimpinannya, tentang ketegasannya, dan tentang seorang sahabat yang memikul beban seluruh umat. Di tengah hiruk-pikuk kota Mekah yang dikelilingi padang pasir tandus, berdirilah Ka'bah sebagai pusat kehidupan bangsa Quraisy. Di kota inilah perdagangan menjadi nadi utama, menghubungkan Yaman di selatan dan Syam di utara. Di antara para pedagang yang berlalu lalang, terdapat seorang laki-laki dari Bani Taim yang dikenal luas karena kejujurannya, kelembutannya, dan ketenangan sikapnya. Dialah Abdullah bin Abi Quhafah yang kelak dikenal sebagai Abu Bakar. Sejak muda, ia tidak hanya dikenal sebagai pedagang kain yang cermat, tetapi juga sebagai sosok yang dipercaya dalam urusan harta dan kehormatan. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam penyembahan berhala, meskipun hidup di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan. Ia menjaga dirinya dari kebiasaan buruk kaum Quraisy, seperti meminum khamr dan pergaulan yang merusak. Kepribadiannya terbentuk dari akal yang jernih dan hati yang bersih, membuatnya dihormati bahkan sebelum Islam datang. Orang-orang datang kepadanya bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk meminta pendapat dan penyelesaian masalah. Karena mereka tahu bahwa lisannya tidak pernah berdusta dan hatinya tidak condong kepada kezoliman. Sebagai seorang pedagang, Abu Bakar sering melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, termasuk Syam, membawa barang dagangan, dan kembali dengan keuntungan yang halal. Namun yang membuatnya berbeda bukan sekedar keberhasilan dalam berdagang, melainkan cara ia memperlakukan orang lain. Ia tidak pernah mengambil keuntungan dengan cara menipu, tidak pula memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia sangat berhati-hati dalam menakar dan menimbang, memastikan tidak ada hak orang lain yang terambil sedikit pun. Sikap ini menjadikannya dikenal sebagai salah satu orang paling terpercaya di kalangan Quraisy. Dalam masyarakat yang seringkali menilai seseorang dari kekayaan dan kekuatan kabilah, Abu Bakar justru menonjol karena akhlaknya. Ia dikenal lembut, mudah menolong, dan memiliki hubungan baik dengan banyak kabilah. Bahkan sebelum datangnya wahyu, ia telah menjalin persahabatan yang erat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Keduanya memiliki kesamaan dalam kejujuran dan kejernihan hati, sehingga hubungan mereka tidak sekedar hubungan sosial, tetapi kedekatan yang dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW bukanlah kebetulan, melainkan pertemuan dua jiwa yang memiliki kesamaan dalam memandang dunia. Di saat banyak pemuda Quraisy tenggelam dalam pesta dan kebanggaan kabilah, keduanya justru menjauh dari kebiasaan itu. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala sama sekali, karena ia melihat ketidaklogisan dalam menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Ia menggunakan akalnya untuk menimbang dan hatinya untuk menolak kebatilan. Hal ini membuatnya memiliki kesiapan batin yang berbeda dari kebanyakan orang Quraisy. Ketika orang lain merasa nyaman dengan tradisi, Abu Bakar justru mencari kebenaran yang lebih dalam, meskipun belum mengetahui jalannya. Dalam kesehariannya, ia juga dikenal sebagai orang yang memahami nasab-nasab Quraisy dengan sangat baik. Ia mengetahui garis keturunan, hubungan antar kabilah, serta sejarah konflik dan perjanjian di antara mereka.
Pengetahuan ini membuatnya sering dijadikan rujukan dalam urusan sosial. Namun, semua itu tidak membuatnya sombong. Ia tetap rendah hati, berbicara dengan tenang, dan tidak pernah meninggikan diri di hadapan orang lain. Selain dikenal sebagai pedagang dan ahli nasab, Abu Bakar juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia sering membantu orang-orang yang kesulitan, baik dengan hartanya maupun dengan nasihatnya. Dalam masyarakat yang keras dan seringkali memandang rendah orang lemah, sikap ini menjadikannya berbeda. Ia tidak segan membantu tanpa mengharapkan balasan dan tidak pernah mengungkit pemberiannya. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia memiliki kebiasaan menolong orang yang terlilit masalah, bahkan sebelum Islam datang. Hal ini menunjukkan bahwa fitrahnya telah condong kepada kebaikan sejak awal. Ia juga dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, tidak kaku, dan mampu menjaga hubungan dengan berbagai kalangan. Namun di balik kelembutannya, terdapat keteguhan prinsip yang tidak mudah goyah. Ia tidak ikut dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nurani, meskipun itu menjadi kebiasaan umum. Sikap ini membuatnya dihormati, tetapi juga menjadikannya berbeda. Dalam diamnya, ia seolah menunggu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan memberikan jawaban atas pencariannya selama ini. Di sisi lain, Mekah saat itu berada dalam kondisi yang penuh dengan ketimpangan. Kaum kuat menindas yang lemah, dan nilai kebenaran seringkali dikalahkan oleh kepentingan kabilah. Ka'bah yang seharusnya menjadi pusat tauhid justru dipenuhi berhala. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah Azza wa Jalla menyiapkan orang-orang yang akan menjadi penopang kebenaran ketika cahaya wahyu datang. Abu Bakar adalah salah satu dari mereka. Kehidupan yang ia jalani sebelum Islam bukanlah kehidupan tanpa arah, melainkan proses pembentukan karakter yang akan menjadi fondasi bagi perannya di masa depan. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa ia memiliki kedekatan emosional yang mendalam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika wahyu turun nanti, ia tidak akan memulai dari titik keraguan, melainkan dari keyakinan yang telah tertanam. Semua pengalaman hidupnya, dari berdagang hingga bergaul dengan berbagai kabilah, seakan mempersiapkannya untuk menghadapi perubahan besar yang akan mengguncang seluruh jazirah Arab. Waktu terus berjalan dan Mekah tetap dalam rutinitasnya, tanpa menyadari bahwa perubahan besar sudah dekat. Di antara orang-orang yang hidup dalam keseharian itu, Abu Bakar menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa ambisi kekuasaan, tanpa pencarian ketenaran. Ia tidak mengetahui bahwa dirinya akan menjadi orang pertama dari kalangan lelaki dewasa yang membenarkan risalah kenabian. Namun tanda-tanda itu sudah ada. Kejujurannya, kejernihan akalnya, kelembutan hatinya, dan kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rangkaian sebab yang tidak terpisahkan. Ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dengan membawa kabar yang mengguncang, hanya sedikit orang yang siap menerima. Namun di antara sedikit itu, ada satu nama yang tidak akan ragu, tidak akan menunda, dan tidak akan meminta bukti berulang. Ia adalah Abu Bakar, yang seluruh perjalanan hidupnya sebelum itu telah mengarah pada satu titik, membenarkan kebenaran ketika orang lain masih terdiam dalam keraguan. Ketika wahyu pertama turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, Mekah belum memahami apa yang sedang dimulai. Risalah itu datang secara perlahan, dimulai dari orang-orang terdekat yang mengenal beliau dengan sangat baik. Di antara mereka, Abu Bakar adalah sosok yang paling siap menerima. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepadanya tentang kenabian dan wahyu yang turun, Abu Bakar tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia tidak meminta bukti tambahan, tidak pula menunda untuk berpikir panjang. Ia langsung membenarkan dengan hati yang lapang dan akal yang jernih. Hal ini bukan karena ia mengikuti tanpa memahami, melainkan karena ia telah mengenal kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Baginya, seseorang yang tidak pernah berdusta kepada manusia tidak mungkin berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Keputusan itu menjadi titik balik yang sangat besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi perjalanan dakwah Islam.
Dalam seketika, ia berpindah dari seorang pedagang Quraisy menjadi seorang mukmin yang siap menanggung resiko besar di tengah masyarakat yang keras menolak perubahan. Keislaman Abu Bakar membawa dampak yang jauh melampaui dirinya sendiri. Dengan kedudukannya yang dihormati dan jaringan sosial yang luas, ia tidak menyimpan keimanan itu untuk dirinya sendiri. Ia mulai mengajak orang-orang yang ia percaya dengan cara yang lembut dan penuh pertimbangan. Di antara mereka adalah tokoh-tokoh besar yang kelak menjadi pilar Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa banyak dari mereka masuk Islam melalui perantara Abu Bakar, karena mereka mempercayai kejujuran dan ketulusan dirinya. Dakwah yang ia lakukan bukan dengan tekanan, tetapi dengan pendekatan yang penuh hikmah. Ia memahami karakter setiap orang dan berbicara sesuai dengan keadaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan yang masuk ke dalam hatinya tidak berhenti sebagai keyakinan pribadi, tetapi langsung berubah menjadi amal nyata yang berdampak luas. Dalam waktu singkat, lingkaran kecil kaum muslimin mulai terbentuk, dan Abu Bakar menjadi salah satu poros utama dalam penyebaran awal risalah Islam. Namun masuknya Abu Bakar ke dalam Islam bukan berarti tanpa konsekuensi. Penduduk Mekah adalah masyarakat yang sangat menjaga tradisi dan kekuasaan kabilah. Ketika dakwah Islam mulai terdengar, penolakan pun muncul, terutama dari para pemuka Quraisy yang merasa terancam. Abu Bakar, yang sebelumnya dihormati, mulai merasakan perubahan sikap dari sebagian orang. Meskipun demikian, ia tidak mundur. Bahkan ia termasuk orang yang secara terang-terangan menampakkan keislamannya di awal masa dakwah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia pernah berdiri di hadapan orang-orang Quraisy dan menyeru mereka kepada Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya ia dipukul dengan keras oleh sekelompok orang dari Bani Jumah. Ia mengalami luka yang parah, bahkan hampir tidak dikenali wajahnya. Namun ketika ia sadar, kata-kata pertama yang keluar dari lisannya bukan tentang dirinya, melainkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menanyakan keadaan beliau dengan penuh kekhawatiran. Hal ini menunjukkan betapa cintanya telah melampaui rasa sakit dan ancaman. Kesetiaan Abu Bakar tidak hanya terlihat dalam keberaniannya menghadapi tekanan, tetapi juga dalam pengorbanannya dengan harta. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu kaum muslimin yang lemah, terutama mereka yang menjadi budak dan mengalami penyiksaan. Di antara kisah yang paling terkenal adalah pembebasannya terhadap Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya di tengah terik matahari Mekah. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa Abu Bakar membeli Bilal dengan harga yang tinggi, bukan untuk keuntungan, tetapi semata-mata untuk membebaskannya karena Allah Azza wa Jalla. Ia juga membebaskan beberapa budak lain yang mengalami penindasan, tanpa mengharapkan balasan duniawi. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan dalam dirinya telah mengubah cara pandangnya terhadap harta. Apa yang sebelumnya menjadi alat perdagangan, kini menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran dan menolong sesama. Ia tidak menunggu perintah khusus untuk berbuat baik, tetapi bergerak dengan kesadaran penuh bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah Azza wa Jalla memiliki nilai yang besar. Di tengah tekanan yang semakin meningkat, Abu Bakar tetap berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keteguhan. Ia tidak hanya menjadi sahabat dalam arti kedekatan, tetapi juga penopang dalam setiap fase dakwah. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa ia selalu hadir dalam momen-momen penting, mendengarkan wahyu yang turun, dan menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi penolakan dengan kesabaran. Kedekatan ini membuatnya memahami risalah Islam secara mendalam, bukan hanya sebagai ajaran, tetapi sebagai jalan hidup yang harus dijalani dengan penuh kesungguhan. Ia juga menjadi salah satu orang yang paling memahami kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seringkali ia memberikan dukungan moral yang sangat berarti. Dalam suasana yang penuh tekanan, kehadiran Abu Bakar menjadi sumber ketenangan karena ia tidak pernah goyah. Ia tidak mencari posisi, tidak pula menginginkan pengakuan. Semua yang ia lakukan adalah bentuk keimanan yang tulus, yang terwujud dalam tindakan nyata tanpa banyak kata.
Perjalanan awal Islam di Mekah adalah masa yang penuh ujian, dan Abu Bakar berada di garis depan dalam menghadapi semua itu. Ia tidak hanya menerima Islam, tetapi juga memikul konsekuensinya dengan penuh kesadaran. Keputusan yang ia ambil tanpa ragu di awal kenabian ternyata menjadi awal dari peran besar yang akan terus berkembang. Dari seorang sahabat yang membenarkan, ia menjadi seorang pendakwah, pelindung, dan penolong bagi kaum muslimin. Semua ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi dengan dampak yang sangat besar. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa keislamannya bukanlah peristiwa biasa, melainkan bagian dari rencana besar Allah Azza wa Jalla dalam menjaga dan menyebarkan risalah Islam. Ketika banyak orang masih menimbang dan ragu, Abu Bakar telah melangkah jauh, membuktikan bahwa keyakinan yang benar akan melahirkan keberanian dan pengorbanan. Dan dari sinilah, sejarah mulai mencatat namanya sebagai salah satu tokoh paling penting dalam perjalanan Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi salah satu ujian terbesar bagi keimanan kaum muslimin di Mekah. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dalam satu malam beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit, sebagian orang Quraisy menjadikannya bahan ejekan. Bahkan di antara orang-orang yang sebelumnya telah menyatakan keimanan, ada yang mulai goyah. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa kabar ini tersebar cepat di Mekah, dan para penentang Islam melihatnya sebagai kesempatan untuk mengguncang keyakinan kaum muslimin. Mereka mendatangi Abu Bakar dengan harapan dapat menemukan keraguan darinya. Mereka berkata kepadanya bahwa sahabatnya mengaku telah melakukan perjalanan yang secara logika manusia terasa sulit diterima. Namun jawaban Abu Bakar tidak berubah, tidak pula goyah. Ia tidak meminta penjelasan panjang, tidak menimbang dengan keraguan. Ia justru berkata dengan tegas bahwa jika Rasulullah SAW yang mengatakan hal itu, maka itu pasti benar. Baginya, mempercayai berita dari langit jauh lebih mudah daripada meragukan orang yang selama ini tidak pernah berdusta. Jawaban Abu Bakar bukan sekedar reaksi spontan, melainkan cerminan dari keyakinan yang telah mengakar kuat dalam dirinya. Ia memahami bahwa risalah yang dibawa Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang tunduk pada batasan akal manusia semata. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa setelah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar tetap membenarkan seluruh peristiwa tersebut tanpa sedikit pun keraguan. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci tentang perjalanan itu, termasuk gambaran Masjidil Aqsa, Abu Bakar semakin yakin. Ia tidak mencari celah untuk meragukan, melainkan semakin menguatkan keimanannya. Sikap inilah menjadikannya berbeda dari banyak orang pada saat itu. Di tengah gelombang keraguan yang melanda sebagian kaum muslimin, Abu Bakar justru menjadi titik keteguhan. Dari sinilah ia mendapatkan gelar Asy-Syiddiq yang berarti orang yang sangat membenarkan. Rasulullah SAW sendiri yang memberikan gelar ini kepada Abu Bakar. Gelar ini bukan sekedar sebutan, tetapi pengakuan atas kualitas iman yang tidak mudah terguncang oleh ujian sebesar apapun. Peristiwa ini juga menunjukkan perbedaan mendasar antara keimanan yang dibangun di atas keyakinan yang kokoh dan keimanan yang masih bergantung pada logika semata. Banyak orang Quraisy yang menolak karena mereka menimbang dengan ukuran dunia yang terbatas. Namun Abu Bakar Asy-Syiddiq melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah SAW dan bagaimana setiap ajaran yang dibawa selalu selaras dengan kebenaran. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa kedekatannya dengan Rasulullah SAW membuatnya memahami bahwa apa yang datang dari beliau tidak mungkin berasal dari kebohongan. Oleh karena itu, ketika berita Isra dan Mi'raj disampaikan, ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mustahil, tetapi sebagai bagian dari kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang tidak terbatas. Sikap ini tidak hanya memperkuat dirinya, tetapi juga memberikan ketenangan bagi kaum muslimin lainnya yang sempat terguncang. Kehadirannya menjadi penopang di saat banyak hati sedang diuji. Di sisi lain,
Kaum Quraisy semakin meningkatkan tekanan mereka setelah peristiwa ini. Mereka merasa bahwa dakwah Islam semakin kuat, dan keberadaan orang-orang seperti Abu Bakar menjadi penghalang bagi upaya mereka untuk menghentikan penyebaran Islam. Namun tekanan itu tidak membuat Abu Bakar mundur. Justru sebaliknya, ia semakin menunjukkan keteguhan dan keberanian. Ia tetap berada di sisi Rasulullah SAW, mendukung setiap langkah dakwah dengan penuh kesetiaan. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa dalam berbagai kesempatan, Abu Bakar menjadi orang yang paling siap untuk membela Rasulullah SAW, baik dengan kata-kata maupun tindakan. Ia tidak mencari keselamatan pribadi, tetapi lebih mengutamakan keselamatan risalah yang dibawa oleh Nabi. Sikap ini menunjukkan bahwa keimanannya tidak hanya kuat dalam keyakinan, tetapi juga dalam amal dan pengorbanan. Ia menjadi contoh nyata bahwa iman yang benar akan melahirkan keberanian yang tidak mudah goyah oleh tekanan apapun. Gelar Asy-Syiddiq yang disematkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar bukan hanya terkait dengan satu peristiwa, tetapi mencerminkan keseluruhan perjalanan imannya. Namun pada peristiwa Isra dan Mi'rajlah menjadi titik yang paling jelas menunjukkan kualitas dirinya tersebut. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa sejak saat itu, posisinya di tengah kaum muslimin semakin kokoh. Abu Bakar bukan hanya sahabat dekat Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi simbol keteguhan iman. Orang-orang melihat kepadanya sebagai contoh bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap ketika menghadapi ujian. Ia tidak banyak berbicara, tetapi setiap sikapnya menjadi pelajaran. Dalam diamnya terdapat keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dalam tindakannya terdapat ketulusan yang tidak tercampur dengan kepentingan dunia. Semua ini menjadikannya sosok yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj akhirnya menjadi garis pemisah yang jelas antara mereka yang benar-benar beriman dan mereka yang hanya mengikuti tanpa keyakinan yang kuat. Di tengah ujian itu, Abu Bakar berdiri sebagai salah satu yang paling kokoh. Ia tidak hanya membenarkan dengan lisan, tetapi juga dengan hati dan perbuatannya. Keputusan yang ia ambil pada saat itu memperkuat posisinya sebagai sahabat yang paling terpercaya bagi Rasulullah SAW. Dari sinilah, perjalanan hidupnya semakin mengarah pada peran yang lebih besar di masa depan. Ia tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga pelaku utama dalam menjaga dan menyebarkan risalah Islam. Ketika banyak orang masih diliputi keraguan, Abu Bakar telah melangkah dengan keyakinan yang penuh, menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu harus dipahami sepenuhnya oleh akal, tetapi harus diterima dengan iman yang tulus. Dan dari keteguhan itulah, sejarah mencatat namanya sebagai Asy-Syiddiq. Ketika tekanan kaum Quraisy mencapai puncaknya dan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW mulai disusun, perintah hijrah pun datang sebagai jalan keselamatan sekaligus awal dari fase baru dakwah Islam. Malam itu, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dengan penuh kehati-hatian, sementara para pemuda Quraisy telah mengepung dengan niat membunuh. Dalam peristiwa yang penuh ketegangan itu, Abu Bakar telah lebih dahulu bersiap, karena ia telah lama berharap dapat menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan besar ini. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW mendatanginya dan memberitahukan perintah hijrah, Abu Bakar menangis, bukan karena takut, tetapi karena kebahagiaan dapat menjadi sahabat dalam perjalanan tersebut. Ia telah menyiapkan 2 ekor unta dan berbagai perlengkapan, menandakan bahwa ia telah lama mempersiapkan dirinya untuk momen ini. Keputusan untuk menemani Rasulullah SAW bukanlah keputusan ringan, karena itu berarti menghadapi ancaman nyata dari seluruh Quraisy. Namun bagi Abu Bakar, keselamatan Rasulullah SAW jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia memilih untuk berada di garis paling berbahaya demi menjaga orang yang paling ia cintai. Perjalanan hijrah tidak langsung menuju Madinah, tetapi dimulai dengan arah yang tidak biasa, yaitu ke selatan menuju Gua Tsur, sebagai strategi untuk menghindari kejaran Quraisy.
Di dalam gua yang sempit dan gelap itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi selama beberapa hari. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa Abu Bakar memasuki gua terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada bahaya di dalamnya. Ia menutup lubang-lubang yang ada dengan kainnya, bahkan dengan tubuhnya sendiri, agar tidak ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berada di dalam gua, situasi menjadi sangat menegangkan, karena para pencari jejak Quraisy berhasil mendekat hingga berada tepat di atas gua. Dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar merasakan kekhawatiran yang sangat besar, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata bahwa jika salah satu dari mereka melihat ke bawah, maka mereka akan ditemukan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya dengan kalimat yang penuh keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla bersama mereka. Kalimat itu bukan sekedar penghibur, tetapi penegasan bahwa perlindungan Allah Azza wa Jalla lebih kuat daripada ancaman manusia. Di dalam gua Tsur, waktu seakan berjalan lambat, sementara ancaman di luar terus mengintai. Diriwayatkan bahwa selama mereka bersembunyi, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga keamanan. Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan dengan penuh keberanian, sementara Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan informasi tentang keadaan Quraisy di Mekah. Di sisi lain, seorang penggembala menggiring kambingnya untuk menghapus jejak yang mungkin mengarah ke gua. Semua ini menunjukkan bahwa hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga rangkaian ikhtiar yang disusun dengan penuh perhitungan. Di tengah semua itu, Abu Bakar terus berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga dan melayani dengan penuh perhatian. Ia tidak tidur dengan tenang, selalu waspada terhadap kemungkinan bahaya. Bahkan dalam kondisi sempit dan terbatas, ia tetap menunjukkan ketenangan yang lahir dari keyakinan. Perannya dalam peristiwa ini bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai pelindung yang siap mengorbankan segalanya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika para pengejar benar-benar berada di atas gua. Dalam kondisi seperti itu, jarak antara keselamatan dan kematian terasa sangatlah tipis. Namun riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla menjaga mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sebagian riwayat menyebutkan adanya sarang laba-laba dan burung di mulut gua, yang membuat para pengejar mengira bahwa tidak mungkin ada seseorang di dalamnya. Terlepas dari rincian peristiwa tersebut, yang pasti adalah bahwa mereka tidak ditemukan, meskipun posisi mereka sangat dekat dengan bahaya. Dalam momen ini, keimanan Abu Bakar diuji pada tingkat yang sangat tinggi. Ia berada dalam situasi di mana usaha manusia telah mencapai batasnya, dan yang tersisa hanyalah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ia menyaksikan langsung bagaimana pertolongan Allah Azza wa Jalla datang pada saat yang paling genting. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat imannya, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Allah Azza wa Jalla menjaga Rasul-Nya dan orang-orang yang bersamanya. Setelah beberapa hari berlalu dan keadaan mulai aman, perjalanan hijrah pun dilanjutkan menuju Madinah. Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan, menghadapi panasnya padang pasir dan kemungkinan bahaya di setiap langkah. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa dalam perjalanan itu, Abu Bakar sering berjalan di depan, kemudian di belakang, lalu di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman dari berbagai arah. Ia tidak pernah merasa lelah dalam menjaga, karena yang ia jaga bukan sekedar seorang sahabat, tetapi Rasul Allah Azza wa Jalla yang membawa risalah besar. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari pengorbanan yang tulus. Ia tidak mencari penghargaan, tidak pula mengharapkan balasan dari manusia. Semua yang ia lakukan adalah karena keimanan yang telah mengakar kuat dalam dirinya. Perjalanan ini menjadi salah satu bukti paling nyata dari kesetiaannya yang tidak tergoyahkan. Peristiwa bersejarah di Gua Tsur ini telah menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah Islam, dan Abu Bakar berada tepat di jantung peristiwa itu.
Ia tidak hanya menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menunjukkan kualitas iman yang luar biasa dalam kondisi yang paling genting. Dari dalam gua yang sempit itu, lahirlah pelajaran besar tentang kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla, keberanian dalam menghadapi bahaya, dan kesetiaan yang tidak mengenal batas. Dalam suatu riwayat menunjukkan bahwa kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda keutamaan Abu Bakar. Ia menjadi satu-satunya sahabat yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrah yang penuh risiko. Dari sinilah posisinya sebagai sahabat yang paling dekat dan paling terpercaya semakin jelas. Dan dari gua yang gelap itu pula, cahaya Islam mulai bergerak menuju fase baru yang akan mengubah sejarah dunia. Singkat cerita, takdir Allah yang menetapkan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pukulan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Kota Madinah diliputi kesedihan yang mendalam, hingga sebagian sahabat tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Dalam kondisi yang penuh guncangan itu, Abu Bakar tampil dengan ketenangan yang luar biasa. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa ketika ia memastikan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia keluar menemui manusia dan mengingatkan mereka dengan kalimat yang tegas bahwa siapa yang menyembah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dan siapa yang menyembah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla maha hidup dan tidak akan mati. Ucapannya bukan sekedar penghiburan, tetapi penegasan akidah yang mengembalikan kaum muslimin kepada pondasi iman yang benar. Dalam seketika, suasana yang sebelumnya dipenuhi keguncangan mulai kembali terkendali. Namun di balik ketenangan itu, tantangan yang jauh lebih besar telah menanti. Kabilah-kabilah Arab mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Sebagian menolak membayar zakat, dan sebagian lainnya bahkan keluar dari Islam. Umat Islam berada di ambang perpecahan yang sangat berbahaya. Setelah dibaiat sebagai khalifah, Abu Bakar Ash-Shiddiq langsung dihadapkan pada situasi yang sangat genting. Sebagian kabilah beranggapan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sehingga mereka menolak untuk menunaikannya kepada pemerintahan Madinah. Di sisi lain, muncul pula orang-orang yang mengaku sebagai nabi, menyesatkan banyak pengikut dan memperkeruh keadaan. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa sebagian sahabat awalnya mengusulkan agar Abu Bakar bersikap lebih lunak, mengingat kondisi umat yang masih lemah setelah kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Bakar mengambil sikap yang tegas. Ia menyatakan bahwa ia akan memerangi siapa saja yang membedakan antara salat dan zakat, karena keduanya merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. Sikap ini bukan didasarkan pada emosi, tetapi pada pemahaman yang kuat terhadap ajaran Islam. Ia melihat bahwa jika pembangkangan ini dibiarkan, maka fondasi Islam akan runtuh sedikit demi sedikit. Keputusan Abu Bakar untuk memerangi kaum yang menolak zakat dan para nabi palsu bukanlah keputusan yang mudah. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian dari mereka sebelumnya adalah bagian dari kaum muslimin. Namun riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa ia tetap teguh pada pendiriannya, karena ia memahami bahwa menjaga agama lebih utama daripada mempertimbangkan hubungan duniawi. Ia mempersiapkan pasukan dan mengirim mereka ke berbagai wilayah untuk menumpas pemberontakan. Di antara peperangan yang terjadi adalah melawan Musailamah al-Kadzdzab, yang mengaku sebagai nabi dan mengumpulkan banyak pengikut. Peperangan ini berlangsung sengit dan memakan banyak korban, termasuk sejumlah penghafal Al-Quran. Meskipun demikian, Abu Bakar tidak mundur. Ia terus mendorong pasukan dengan keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan, meskipun harus melalui pengorbanan yang besar. Keputusan ini menjadi titik balik yang sangat penting dalam menjaga keutuhan umat Islam. Di tengah berbagai peperangan tersebut, muncul kekhawatiran baru di kalangan sahabat. Banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran membuat mereka khawatir akan hilangnya sebagian hafalan Al-Quran jika kondisi ini terus berlanjut.
Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Awalnya Abu Bakar merasa ragu karena hal tersebut tidak dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah mempertimbangkan maslahat yang besar, ia akhirnya menyetujui usulan tersebut. Ia menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proses pengumpulan Al-Quran dengan metode yang sangat hati-hati dan teliti. Setiap ayat dikumpulkan dari hafalan para sahabat dan catatan yang ada, dengan memastikan keabsahannya melalui saksi yang terpercaya. Proses ini menjadi salah satu langkah paling penting dalam menjaga kemurnian Al-Quran hingga generasi berikutnya. Tapi jangan Anda salah memahami. Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Al-Quran hanya dikumpulkan catatan-catatannya saja. Baru kelak di zaman Khalifah Utsman bin Affan lah Al-Quran akhirnya disusun menjadi sebuah mushaf yang baku. Ketegasan Abu Bakar dalam menghadapi kemurtadan dan pembangkangan bukanlah bentuk kekerasan tanpa dasar, melainkan bagian dari upaya menjaga agama agar tetap utuh. Ia memahami bahwa jika umat dibiarkan terpecah, maka Islam akan kehilangan kekuatannya. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa dalam setiap keputusan yang ia ambil, ia selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata untuk menjaga amanah yang telah diwariskan. Sikap ini membuatnya mampu menghadapi tekanan yang sangat besar dengan ketenangan. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak menunda ketika kebenaran harus ditegakkan. Dalam kepemimpinannya, terlihat keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, antara kasih sayang dan keadilan. Semua itu menjadikannya pemimpin yang mampu membawa umat Islam melewati masa paling sulit dalam sejarah mereka. Masa kekhalifahan Abu Bakar memang tidak berlangsung lama, namun dampaknya sangat besar bagi kelangsungan Islam. Dalam waktu yang singkat, ia berhasil menumpas pemberontakan, mengembalikan stabilitas, dan menjaga keutuhan umat. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa, tanpa ketegasan yang ia tunjukkan, umat Islam mungkin akan terpecah dan kehilangan arah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab yang besar terhadap agama dan umat. Dari seorang sahabat yang setia, ia kini menjadi pemimpin yang memikul beban seluruh umat Islam. Dan dalam setiap langkahnya, ia tetap menunjukkan keikhlasan yang sama seperti ketika pertama kali memeluk Islam. Dari masa yang penuh kegelapan itu, ia membawa umat menuju cahaya, memastikan bahwa risalah Islam tetap berdiri kokoh di tengah berbagai ujian yang datang silih berganti. Setelah melewati masa yang penuh ujian dan tekanan, kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq mulai menunjukkan hasil yang nyata. Jazirah Arab yang sebelumnya diliputi gejolak perlahan kembali stabil. Kabilah-kabilah yang sempat memberontak kembali tunduk kepada pemerintahan Islam, dan ancaman dari para nabi palsu berhasil dipadamkan. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, Abu Bakar mampu mengembalikan persatuan umat yang sempat terancam runtuh. Namun keberhasilan ini tidak membuatnya terlena. Ia tetap hidup dengan sederhana, menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tanpa mencari kemewahan dunia. Ia memahami bahwa kekhalifahan bukanlah kedudukan yang harus dibanggakan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap keputusannya, ia selalu mempertimbangkan dampaknya bagi agama dan umat. Ia tidak bertindak untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk menjaga warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah terlihat bahwa kekuatan kepemimpinannya tidak hanya terletak pada ketegasan, tetapi juga pada keikhlasan yang mendalam. Di tengah kesibukannya sebagai khalifah, Abu Bakar tetap menjaga kedekatannya dengan kehidupan rakyat. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa ia tidak memisahkan dirinya dari masyarakat, bahkan tetap melakukan pekerjaan sederhana seperti sebelumnya. Ia tidak membangun jarak antara dirinya dan umat, sehingga ia dapat memahami langsung kondisi mereka. Dalam banyak kesempatan, ia memberikan nasihat yang menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap agama.
Ia mengingatkan bahwa ketaatan kepada pemimpin harus selama pemimpin tersebut taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika ia menyimpang, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia tidak melihat kepemimpinan sebagai kekuasaan mutlak, tetapi sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sikap ini memberikan contoh yang sangat kuat tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjaga stabilitas internal, Abu Bakar juga mulai mengarahkan perhatian kepada wilayah di luar Jazirah Arab. Ia melanjutkan pengiriman pasukan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pasukan Usamah bin Zaid. Riwayat yang kuat menunjukkan bahwa meskipun sebagian sahabat mengusulkan untuk menunda pengiriman pasukan tersebut karena kondisi Madinah yang belum stabil, Abu Bakar tetap bersikeras untuk melaksanakannya. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan membatalkan perintah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan ini menunjukkan komitmennya yang kuat untuk menjaga kontinuitas kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, langkah ini juga memberikan pesan kepada kabilah-kabilah Arab bahwa kekuatan Islam tetap kokoh, meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dari sinilah, ekspansi Islam mulai bergerak menuju wilayah yang lebih luas, membuka jalan bagi perkembangan yang lebih besar di masa mendatang. Seiring berjalannya waktu, kondisi fisik Abu Bakar mulai melemah. Beban kepemimpinan yang berat, ditambah dengan usianya yang tidak lagi muda, membuat kesehatannya menurun. Riwayat yang lebih kuat menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa waktunya tidak lama lagi. Dalam kondisi tersebut, ia tidak meninggalkan umat tanpa arah. Ia bermusyawarah dengan para sahabat dan akhirnya menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan meminta pendapat dari tokoh-tokoh utama kaum muslimin. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan, karena ia memahami bahwa umat membutuhkan pemimpin yang kuat dan tegas untuk melanjutkan perjalanan. Ia tidak memilih berdasarkan kedekatan pribadi semata, tetapi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan umat. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di akhir hayatnya, ia tetap memikirkan masa depan Islam dengan penuh tanggung jawab. Menjelang wafatnya, Abu Bakar menunjukkan ketenangan yang sama seperti sepanjang hidupnya. Ia tidak menunjukkan ketakutan terhadap kematian, tetapi justru berharap dapat kembali bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang masyhur menunjukkan bahwa ia berwasiat agar hartanya yang berasal dari Baitul Mal dikembalikan, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga amanah. Ia tidak ingin meninggalkan sesuatu yang dapat membebani dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ia juga meminta agar dimakamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaannya yang mendalam. Ketika ajalnya tiba, ia wafat dalam keadaan yang tenang setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan pengorbanan dan kesetiaan. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi kaum muslimin, namun juga meninggalkan warisan yang sangat besar. Ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjaga Islam di masa yang paling kritis dalam sejarahnya. Warisan Abu Bakar As-Siddiq tidak hanya terletak pada kebijakan atau kemenangan yang ia capai, tetapi pada nilai-nilai yang ia tinggalkan. Ia menunjukkan bahwa keimanan yang kuat akan melahirkan keberanian, bahwa kejujuran akan membawa kepada kepercayaan, dan bahwa kesetiaan akan menghasilkan pengorbanan yang luar biasa. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa perannya dalam sejarah Islam sangat menentukan, terutama pada masa transisi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ketegasannya, umat mungkin akan terpecah. Tanpa kebijaksanaannya, banyak keputusan penting mungkin tidak akan diambil dengan tepat. Ia telah membuktikan bahwa seorang sahabat yang setia dapat menjadi pemimpin yang luar biasa. Dari seorang pedagang yang jujur, ia menjadi khalifah pertama yang menyelamatkan Islam dari kehancuran. Dan dari seluruh perjalanan hidupnya, satu hal yang paling menonjol adalah keikhlasan yang tidak pernah berubah. Itulah warisan terbesar yang ia tinggalkan bagi umat Islam sepanjang zaman.
Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq ini bukanlah kisah tentang kekuasaan, tetapi tentang amanah. Dalam waktu yang singkat, ia menghadapi ujian yang tidak ringan dari dalam umat itu sendiri. Namun dengan ketegasan yang dilandasi ilmu dan ketenangan yang lahir dari iman, ia berhasil menjaga Islam tetap utuh di masa paling kritis dalam sejarahnya. Ia tidak dikenal sebagai pemimpin yang keras, tetapi ia tahu kapan harus bersikap tegas. Ia tidak mencari kedudukan, tetapi ia memikulnya dengan penuh tanggung jawab. Dari dirinya, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling jujur terhadap amanahnya. Bahwa keikhlasan bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam keputusan-keputusan besar yang menentukan nasib banyak orang. Dan bahwa menjaga agama kadang membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisahnya dan meneladani keikhlasan serta keteguhannya dalam kehidupan kita. Jika Anda mendapatkan manfaat dari kisah ini, silakan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share kepada yang lain. Sampai jumpa pada kisah Islami berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.